Jemaah Jumat yang berbahagia, gegap gempita perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air telah usai menghiasi kebahagiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan gegap gempita yang telah kita lalui sebagai awal bagi kita untuk terus memperbaiki dan membenahi serta mengisi kemerdekaan bangsa kita. Meskipun di tengah gegap gempita tersebut, bangsa kita juga diuji dengan pemberitaan yang begitu luar biasa atas peristiwa dan tragedi yang menimpa penegak hukum kita. Ini menjadi hal untuk mengingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi, As-sultanu zilullahi fil ardi ya'wi ilahi kullu mazlumin min ibadi. Bahwa sesungguhnya sultan, pemerintahan itu adalah wakilnya Allah di muka bumi, tempat padanya orang-orang yang terzalimi mengadu. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadzakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berbuat adil, berbuat kebaikan, memberi belanja kepada keluarga dekat, dan melarang kamu untuk berbuat kejahatan, kezaliman, kekejaman, dan itu agar menjadi pengingat bagi kamu sekalian. Firman Allah surat An-Nahl ayat 90 ini mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa hakikat kehidupan kenegaraan intinya adalah penegakan keadilan. Makna bernegara, makna berbangsa yang utama adalah ditegakkannya keadilan. Sehingga bagi para pelaku dan yang diamanahi untuk memegang pemerintahan, yang utama adalah menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakatnya. Sehingga setelah 77 tahun kita merdeka ini, pada saat kita bergembira merayakan kemerdekaan, kita disuguhkan sebuah tragedi kemanusiaan. Penegak hukum justru melanggar hukum. Ini menjadi pintu pembuka bagaimana kebobrokan penegak hukum perlu untuk dibongkar seandainya penegak hukum justru berbuat lalim kepada anggota dan masyarakatnya. Keadilan dalam Islam begitu penting, jamaah Jumat yang berbahagia, sampai-sampai Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi, Asyadun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair. Bahwa azab yang begitu pedih di hari kiamat disediakan bagi para pemegang amanah, penegak hukum, pemimpin yang berbuat curang. Berbuat curang bermakna tidak adil pada dirinya, tidak adil pada keluarganya, tidak adil kepada masyarakatnya. Begitu pentingnya rasa keadilan, begitu pentingnya menegakkan keadilan, karena sampai hal yang sekecil apapun dalam Islam juga diperintahkan untuk berbuat keadilan. Bukan hanya soal hukum, soal muamalah pun, soal jual beli pun, Islam begitu menekankan pentingnya berbuat adil. Banyak ayat
banyak hadis yang mengingatkan jangan mengurangi timbangan. Katakan sesungguhnya bagaimana dagangan kamu. Kalau cacat katakan cacat, kalau lebih katakan lebih. Itu semuanya dalam rangka menegakkan keadilan yang sekecil apapun. Kenapa? Karena keadilan adalah membangun hubungan yang baik untuk terwujudnya hubungan yang baik antar sesama manusia. Kalau keadilan tegak, maka hubungan kemanusiaan pasti akan terbangun juga dengan baik. Tetapi kalau keadilan tidak tegak, maka hubungan kemanusiaan akan menjadi rusak, hubungan kemanusiaan akan menjadi tidak harmonis, hubungan kemanusiaan akan menjadi tidak seimbang. Dan bangsa kita senantiasa doakan bisa mewujudkan, bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat. Jemaah yang berbahagia, di hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berbunyi, "Ma min 'abadi yastar'ihi Allahu 'azza wa jalla ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun ra'iyatahu illa haramallahu ta'ala alaihil jannah." Yang artinya seorang hamba siapapun yang diamani urusan kerakyatan dan dia meninggal dalam keadaan meninggalkan kesengsaraan bagi rakyatnya, maka Allah mengharamkan baginya untuk masuk surga. Hadis ini begitu tegas dan jelas bagi siapapun yang diamanai urusan rakyat sementara dia meninggal dalam keadaan menyengsarakan rakyatnya, haram baginya masuk surga. Ini bukan soal pemimpin saja, ini termasuk untuk satuan masyarakat yang paling kecil, yaitu urusan keluarga. Bagi siapa saja kepala keluarga yang meninggal dalam keadaan menyengsarakan anggota keluarganya, maka haram baginya untuk masuk surga. Menyengsarakan bukan soal ekonomi, tapi dia meninggalkan muamalah antar sama orang lain yang dia tidak tuntaskan. Sehingga jemaah yang berbahagia, di kehidupan dunia ini, untuk urusan yang sekecil apapun, kita harus menyelesaikan muamalah kita, urusan kita, supaya kita tidak meninggalkan persoalan dan permasalahan yang menanggung kesengsaraan bagi rakyatnya atau bagi yang kita pimpin. Hadis yang lainnya yang memberikan penghargaan bagi para penegak hukum untuk berbuat adil adalah, innallaha ma'al qadi ma lam yahjur fa idza jara takhalla anhu walazimahu syaiton. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama para hakim yang adil. Tapi ketika hakim tersebut berbuat curang, maka Allah akan menjauhinya. Ketika Allah menjauhinya, maka teman dekatnya adalah setan. Dan ketika teman dekatnya setan, maka dia akan berbuat sekehendak hatinya di dalam memegang palu kehakiman, palu penegakan hukum. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, bangsa kita bisa kembali pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di dalam hal dan bidang apapun untuk kesejahteraan dan kebaikan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu